Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kuliah di pertemuan yang pertama untuk mata kuliah pengantar agama Islam. Agama Islam ini bobotnya 2 SKS. Kemudian nanti kita akan setiap setiap pertemuan kita nanti akan ada soal online yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Penilaiannya nanti adalah dari nilai pertemuan itu. Tiap pertemuan kan ada nilainya, itu soal online itu dikerjakan itu. Jadi nanti ada mengerjakan itu dengan online, kemudian langsung dikirim, akan ada keluar nilai. Kemudian penilaian itu nanti dari pertemuan ini, nanti setiap pertemuan itu ada nilainya. Kemudian berapa kali pertemuan di rata-rata itu nanti akan dijumlahkan dengan ada ujian UTS, ada ujian UAS gitu. Nanti di rata-rata 3 komponen tadi, nilai rata-rata harian pertemuan itu ditambah MIT atau UTS, ada juga UAS. Nanti ketemulah nilai rata-rata di 3 pertemuan itu tadi. Untuk dapat nilai minimal lulus gitu ya, minimal lulus itu adalah nilainya 35. Itu 35 itu C. Nah, kurang dari itu tidak lulus. Kamu dapat nilai A, minimal 70, nilai 70. Terus pada saat pengerjaan soal online itu, pertemuan itu Anda tidak bisa melepaskan diri dari narasi video ini. Jadi Anda kalau hanya mengandalkan mengerjakan soal itu, hanya mengandalkan dari textbook yang saya sudah berikan itu enggak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soal online itu kalau tanpa Anda mendengar dari penjelasan video ini. Itu kurang lebihnya untuk pengantarnya. Sekarang kita akan membahas di bab pertama, yaitu mengenai pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Kenapa agama itu, jadi pertanyaan, kenapa agama itu penting bagi kehidupan manusia? Bahkan agama itu lebih penting apa yang dianggap penting bagi manusia. Ya, dunia penting, agama penting, tapi tingkat kepentingannya itu berbeda-beda. Dan yang terpenting itu adalah inilah agama. Di mana logikanya? Orang makan itu penting, tapi orang nggak makan mati. Kemudian sehat itu penting, tapi puncaknya orang kalau orang itu sudah nggak mampu menahan sakit, ujung-ujungnya mati, selesai. Kalau sudah mati maka nggak butuh sehat lagi. Kalau sudah mati maka nggak butuh makan lagi. Kalau sudah mati nggak butuh rumah lagi, pakaian lagi, duit lagi, harta lagi. Seperti itu logikanya. Tetapi beda dengan agama. Agama itu penting di antara semua yang penting. Rumah penting, makan penting, keluarga penting, jabatan penting, kendaraan penting. Tapi agama ini lebih penting dari semuanya itu. Orang ingin hidup bahagia dunia akhirat itu hanya dengan agama. Tidak bisa tidak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tidak ada agama dalam kehidupannya, barang siapa berpaling dari agamanya Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Enggak akan nikmat hidupnya.
Walaupun punya rumah mewah, kendaraan bagus, uang banyak, tapi kalau tidak ada agama dalam kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan dungka. Maka baginya Allah berikan kehidupan yang sempit. Fir'aun ini orang susah, walaupun jadi raja, walaupun punya kekuasaan, walaupun punya kedudukan, punya tentara, punya segala-galanya dari segi asbab dunia, cuma tidak ada agama dalam kehidupannya, maka dia Allah berikan kehidupan yang sempit. Baru mimpi saja sudah susah hidupnya. Baru mimpi aja sudah susah. Korun ini orang yang kaya raya, tetapi tidak ada agama dalam kehidupannya, maka dia orang susah. Baru dimintai tarik zakat oleh Musa alaihissalam, sudah susah dia buat fitnah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dunia susah, akhirat tambah susah. Fa innallaha ma'asyatadungka. Maka inilah pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Kalau orang nggak ada agama dalam kehidupannya, maka pasti hidupnya akan susah, menderita, walaupun punya segala-galanya. Karena Allah berikan kehidupan dalam hatinya itu hidup yang susah, yang sempit. Tidak ada apa-apa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Maka sekarang ini banyak orang susah. Orang cari hiburan itu kan orang susah. Kalau nggak susah, ngapain cari hiburan? Maka orang piknik sana, piknik sini, tahu-tahu di luar negeri, tahu-tahu ke sana atau sana. Cari apa? Cari hiburan. Orang cari hiburan orang susah. Kalau nggak susah, ngapain cari hiburan? Nah, ini logikanya ke sana. Ini di dunia saja, belum di akhiratnya. Orang nggak ada agama dalam kehidupannya, di akhiratnya tambah menderita lagi. Bukan selesai masalahnya seperti tadi. Nah, orang nggak ada harta, kekuasaan, kesehatan, apa-apa. Kalau begitu mati selesai sudah. Tetapi orang yang tidak ada agama dalam kehidupan sudah di dunia susah, mati ini justru awal dari penderitaan bagi si awal penderitaannya sesungguhnya. Maka ini Allah SWT menciptakan manusia ini lahir ke dunia untuk apa yang jadi pertanyaan? Kenapa Allah lahirkan kita ke dunia? Nah, ini yang di dalam ayat pertama. Wa ma khalaqna samawati wal ardo wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladziina kafaru wa wailul lil ladziina kafaru minan nar. Ya, apakah Allah menciptakan langit, bumi dan apa saja yang ada di dalamnya ini dengan untuk sia-sia, untuk hal yang sia-sia? Ya, pertanyaan Allah gitu. Ini ayat ini dari Allah. Apakah Allah yang menciptakannya? Langit, bumi dan apa yang diantaranya ini diciptakan untuk hal yang sia-sia? Jawabnya, artinya seperti ini. Apakah Allah menciptakan semuanya untuk hal yang nggak ada tujuan gitu? Mesti ada tujuan. Allah menciptakan sesuatu mesti ada tujuannya. Masyarakat membuat jembatan, dibuatnya jembatan tentu ada tujuannya. Anda membuat rumah, kita membuat rumah, ini mesti ada tujuannya. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Yang tahu siapa? Yang membuat. Rumah ini mau dijadikan toko, rumah ini mau dijadikan kantor, rumah ini akan dijadikan apa itu, dibagikan ruko atau dibagikan gudang. Itu yang tahu, yang tahu siapa? Yang membuat. Yang membuat mesti ada punya tujuan. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, ini orang gila. Nah, orang jalan ke utara, tapi ke utara itu mau ngapain gitu, nggak tahu. Ke selatan, nggak tahu tujuannya ke selatan ngapain gitu. Ini orang gila. Nah, jadi segala sesuatu diciptakan mesti ada tujuan. Demikian juga Allah menciptakan ini semuanya ini. Ciptakan langit, bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi. Nah, di langit dan bumi siapa? Apa saja. Nah, ya termasuk diri kita, binatang, tumbuhan, manusia, hewan, langit, bumi, dan segala keadaannya. Keadaan di antara langit dan bumi itu keadaannya hujan, terang, hujan, panas, dingin, damai, perang. Itu di antaranya apa yang di langit dan di bumi ini. Di bumi ini ada banjir, ada tsunami, ada gunung meledak, ada gunung meletus.
Ada orang senang, ada orang susah. Di antara langit dan bumi ada orang senang, ada orang susah. Ada yang jadi raja, ada yang jadi rakyat, ada yang pejabat, ada yang rakyat. Apakah ini untuk hal yang sia-sia? Seperti pendapat wadonna wadzalika alladzina kafaru. Seperti pemikiran orang-orang kafir. Jadi seolah-olah ini hal yang untuk hal yang sia-sia. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka celaka orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi saudara-saudara, kita harus paham bahwa Allah SWT menciptakan semuanya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ini pasti ada tujuannya, bukan untuk hal yang kesia-siaan. Kenapa Allah menciptakan binatang? Apa tujuan Allah ciptakan makhluk ini semuanya? Nah, ini mesti ada tujuannya, termasuk diri kita. Ini harus kita pahami bahwa segala sesuatu diciptakan ada tujuannya, bukan untuk hal yang sia-sia. Demikian juga kita manusia dilahirkan ke dunia ini mesti ada tujuannya. Yang menentukan tujuannya siapa? Bukan diri kita. Bukan diri kita sendiri. Kita lahir ke dunia ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Yang tahu tujuan Allah ciptakan diri kita hanya Allah, karena yang mencipta, yang berhak mencipta, yang berhak menentukan tujuan hidup manusia ini adalah Allah. Karena Allah ini yang Maha Pencipta. Karena yang menciptakan Allah, yang punya hak menciptakan adalah Allah. Nah, seperti itu. Yang menciptakan adalah Allah. Ala lahu khalqu wal amr. Ingat, yang berhak menciptakan adalah Allah, dan yang berhak memerintah juga Allah. Semuanya ini. Apa saja yang ada di langit, bumi, dan di antara ini, semua yang menciptakan Allah, yang berhak menentukan tujuannya, yang berhak memerintah juga Allah sendiri. Ala lahu khalqu wal amr. Ingat, yang berhak menciptakan Allah dan yang berhak memerintah juga Allah. Yang menciptakan matahari ya siapa? Allah. Yang memerintahkan matahari berjalan dari timur ke barat siapa? Juga Allah yang menghendaki. Fir'aun ini pernah ditantang sama Musa. Wahai Fir'aun, kalau ini kuasa, kalau kamu jadi Tuhan, perintahkan matahari itu berjalan dari barat ke timur. Enggak mampu Fir'aun. Karena memang Fir'aun ini tidak menciptakan. Yang menciptakan Allah. Yang menjalankan matahari ke timur, ke barat, itu Allah. Yang menjalankan juga Allah. Tidak ada satu manusia pun sampai hari yang ngeklaim yang menjalankan matahari. Tapi yang menjalankan matahari adalah Allah. Maka ini harus dipahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah, yang berhak menciptakan, yang berhak menciptakan Allah, yang berhak memerintah, semuanya juga Allah. Manusia ini nggak punya hak untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri, nggak punya hak. Nah, kalau manusia menciptakan tujuan hidupnya sendiri-sendiri, maka bukanlah kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan dia dapatkan. Justru kebinasaan yang dia dapatkan. Coba kalau kita membuat rumah, tujuan kita manusia ini membuat rumah, orang ini membuat rumah, maksudnya untuk tujuannya adalah untuk tempat tinggal. Tapi rumah ini nggak mau, coba kalau kita bayangkan. Kalau rumah dibangun kemudian nggak mau untuk tempat kita tinggal, mau kita yang bangun, apa yang jadinya? Rumah nggak mau di tempat tinggal. Maka si pemilik rumah hancurkan saja rumah. Masalah membuat jembatan, tujuannya tak untuk seberang, untuk lewat. Tapi jembatan nggak mau untuk diseberangi. Yang membuat masyarakat adalah jembatan ini adalah masyarakat. Maka masyarakat ini tujuan buat jembatan untuk untuk nyebrang. Tapi kalau jembatan nggak mau untuk diseberangi, ya masyarakat akan hancurkan saja, sudah dirusak aja lagi. Nah, demikian juga manusia ini, yang menciptakan adalah Allah, yang berhak menciptakan juga Allah. Inilah tujuan hidup seluruh makhluk ini, ada tujuan hidup termasuk manusia.
Kalau orang yang tidak mau menghendaki kehendak, tidak mengikuti kehendaknya Allah, apa saja, bukan sekedar manusia, sudah akan dihancurkan oleh Allah. Maka celakalah orang kafir yang akan dimasukkan dalam neraka. Ini neraka ini di akhirat. Dunia juga suasananya jadi neraka. Kalau orang yang tidak ikuti perintah Allah, apa saja nggak ikuti perintah Allah, maka dunia yang neraka. Berapa banyak orang punya harta banyak tapi stres dalam kehidupannya. Yang stres itu bukan orang miskin, yang kaya ya miskin juga ada. Yang jadi pejabat stres juga banyak. Karena apa? Nggak ada agama dalam kehidupannya. Ma'isyata dongka. Fir'aun orang susah hidupnya, menderita, baru mimpi aja sakit perut mencret 40 hari 40 malam. Belum yang lain-lain. Allah datangkan azab kepada Fir'aun. Ini contoh Fir'aun ya, contohnya. Kalau orangnya tidak ada agama dalam kehidupan, nanti akan diceritakan kisah-kisah orang-orang dahulu di bab-bab akhir ini. Kemudian Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa Allah menentukan ini? Karena Allah yang menciptakan manusia dan jin ini adalah Allah. Maka yang menentukan tujuan Allah ciptakan manusia dan jin ini juga Allah sendiri. Tadi ayatnya, ala lahu khalqu wal amru. Ingat, yang berhak menciptakan Allah dan yang berhak memerintah juga Allah. Yang berhak memerintah juga Allah. Yang berhak memerintah manusia juga Allah. Manusia tidak bisa menentukan tujuannya sendiri. Kalau manusia menciptakan tujuan hidupnya untuk maunya sendiri, bukanlah kebahagiaan, kemuliaan dia dapatkan. Kebinasaan dia dapatkan. Dunia susah, akhirat tambah susah. Kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah yang menciptakan. Allah ciptakan tujuannya untuk beribadah. Ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah sendiri. Maka yang menentukan tujuan hidup jin dan manusia hanya Allah. Untuk apa? Illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan lebih jelas lagi. Alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum wal hayata ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah yang menciptakan mati, hidup, ini utama. Hidup dan mati itu intinya untuk ujian, diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalnya? Sekali lagi, Allah menciptakan hidup, mati. Ini hanya ujian saja. Tujuan Allah menciptakan manusia, dilahirkan ke dunia untuk diuji oleh Allah. Hidup mati. Orang yang hidup ini ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi pejabat, jadi rakyat. Jadi sing ganteng enek, sing elek rupane ya enek. Jadi artis juga ada, yang terkenal juga ada. Semua itu hanya ujian saja. Jadi apapun keadaan manusia, apapun keadaan alam bumi dan seisinya, ini ujian. Allah uji dengan ketenaran. Terkenal ini ujian. Ketika ujian itu ada yang lulus, ada yang gagal. Orang yang hidup di dunia ini ada yang lulus, diuji oleh Allah. Liyabluwakum, diuji oleh Allah.
Ujian itu nanti hasilnya adalah orang yang ada yang lulus, ada yang tidak. Diuji dengan kekayaan, tetap taat tidak Allah, tetap beribadah pada Allah atau tidak. Nah, seperti Sulaiman alaihissalam, orang yang sukses, lolos ujian, diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kedudukan. Hadza min fadli Rabbi liyabluwakum. Nah, gitu. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aaskuru am afuru. Ini perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Kedudukan, kerajaan, jabatan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, tentara yang dia miliki, kerajaan yang dia miliki Sulaiman alaihissalam. Semuanya karunia dari Allah. Ini yang disadari oleh Sulaiman alaihissalam. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfuru, apakah aku termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur. Syukur itu orang yang semakin tambah taat kepada Allah. Jadi Sulaiman alaihissalam itu menyadari kalau apa yang dia miliki itu semuanya datang dari Allah. Dan dia sadar ini hanya ujian. Apakah dengan segala yang dia miliki tadi kita tetap taat kepada Allah atau tidak? Tapi beda dengan Qarun Qarun laknatullah alaih, orang yang sangat kaya. Tapi dia kufur kepada Allah. Wa ma utitum ala ilmin indih. Semua apa yang datang, yang aku miliki, yang aku punya ini semuanya karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya, kemampuan saya, sehingga dia jadi orang yang kaya raya. Dia kufur kepada Allah. Maka Allah binasakan Qarun. Qarun ini di dunia dah susah. Karena susahnya sampai dia membuat fitnah kepada Nabi Musa alaihissalam. Belum matinya saja dalam keadaan hina. Namanya saja ketika di dunia hina. Nama Qarun itu di dunia udah hina. Coba Anda kalau punya anak diberi nama Qarun boleh enggak? Enggak boleh. Oh, itu orang jelek. Tapi berapa banyak orang yang namanya Sulaiman? Banyak. Tetangga kita, teman kita, kenalan kita, siapa? Sulaiman, namanya banyak, nama yang baik. Tapi berapa ada banyak orang yang namanya Qarun, Fir'aun, Abu Jahal? Enggak ada. Ini orang-orang yang gagal hidupnya. Namanya saja di dunia sudah tercemar. Terkenal atau tercemar? Tercemar, ya. Tercemar, jelek namanya. Tapi berapa banyak orang namanya Sulaiman, Muhammad, ini orang mulia. Musa, banyak orang namanya Musa, orang-orang yang namanya baik, ditiru oleh orang. Nama sahabat-sahabat Nabi ditiru karena ini orang-orang yang sukses hidupnya, orang yang taat dalam kehidupannya, orang yang namanya baik. Di dunia sudah nampak kalau orang itu taat kepada Allah, itu nampak, kemuliaan itu nampak. Jangan dipikir kalau orang gak ibadah, gak mau taat kepada Allah, itu hidupnya sukses, kelihatannya punya apa-apa, itu orang sukses. Oh, belum tentu. Orang hari ini kan lihat dohirnya saja. Wah, lihat orang kaya raya, wah ini orang sukses. Oh, belum tentu. Kehidupannya belum tentu. Kalau orang ini punya segala-galanya kemudian dia tidak taat kepada Allah, apa yang dia rasakan? Ma'isyata dzonka. Kehidupannya sempit, gak ada apa-apanya. Ada masalah sedikit stres, ada masalah sedikit susah. Semuanya buat susah, anak buahnya buat susah, pekerjaannya buat susah, istrinya, keluarganya buat susah. Berapa banyak orang yang dibuat susah dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan anaknya. Baru dilirik sama tonggone wes susah. Itu banyak. Kalau orang yang tidak ada agama dalam kehidupannya itu hidupnya susah, pokoknya menderita. Ma'isyata dzonka. Belum yang lain-lain, baru dilirik tanggone susah. Ini orang yang tidak taat, sekali lagi orang yang tidak taat, Allah berikan kehidupan yang susah, sempit. Ma'isyata dzonka. Ini Allah menciptakan hidup dan mati, ini hanya untuk ujian di sini.
Ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah. Allah ingin tahu mana yang paling baik amalnya. Diuji oleh Allah dengan segala kehidupan di dunia ini. Ini hanya ujian liyabluwakum. Ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya. Jadi Allah hanya ingin lihat mana yang paling baik amalnya. Allah tidak butuh, tidak berhasil dengan harta kita, dengan tampaknya kita, dengan kedudukan. Allah nggak lihat, semuanya ini datangnya dari Allah. Kekuasaan kita ini punya siapa? Kuasa punya Allah. Kulillahumma malikul mulki. Allah tidak lihat kedudukan kita. Karena apa? Kerajaan kedudukan itu yang punya Allah. Kepunyaanku. Kulillahumma malikul mulki. Nah, punya aku kerajaan. Aku yang angkat orang jadi raja, ada orang aku yang menjauhkan orang dari kerajaan, juga Allah. Berarti siapa kerajaan? Kerajaan punya Allah, maka Allah tidak butuh kedudukan kita, kedudukan manusia. Enggak dilihat oleh Allah. Yang jadikan orang ganteng, jelek rupanya siapa? Ya Allah sendiri. Apa ada ceritanya orang kulit hitam, orang Afrika sana, wah maunya kulit putih. Enggak bisa, memang sudah Allah kehendaki seperti itu. Orang Afrika yang kulit hitam itu ya tetap hitam. Siapa yang menjadikan hitam dan putih? Allah sendiri. Nah, karena yang menciptakan Allah. Nanti akan dibahas di babakan iman ya, di bagian di iman sana. Karena ini semuanya nanti adalah dibahas di bagian iman. Jadi mati hidup ini Allah hanya ingin tahu mana paling baik amalnya, amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Ini sekali lagi tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk sebagai ujian untuk lihat mana yang paling baik amalnya di sini. Ini yang harus kita pahami, sadari. Kalau kita tetap mentaati perintah Allah, maka kehidupan kita inilah kehidupan orang yang mulia. Kalau nggak ada agama dalam kehidupan kita, pastilah kita orang yang menderita. Ini ayat menjelaskan balasan bagi orang yang taat beribadah kepada man amila sholihan min dzakari au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah.